Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jemaat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Bagaimana cara agar terhindar dari ilmu santet atau merasa dikirimi guna-guna orang iri hati dengan kita? Santet itu bukan untuk dikirim karena iri ya, dikirim karena sakit hati. Ya, misalkan saya punya tetangga ya, teman-teman Jemaat Pahing ini pahami ya. Saya punya tetangga saya ini beli mobil baru, Pajero misalkan. Terus saya iri, terus saya ngirim. Itu enggak seperti itu. Levelnya masih kurang ya, rasa sakitnya masih kurang. Tapi ketika tetangga saya ya, menyakiti saya, ngilokno saya, menghina saya, nah baru saya akan melakukan sihir santet kepada tetangga saya. Nah, kalau hanya iri itu saya rasa enggak. Ya, sihir itu karena kebencian yang mendalam ya. Contoh misalkan, itu salah satu contoh ya yang tadi. Misalkan Anda ini dilamar oleh orang, ya, dilamar oleh orang. Orang yang melamar Anda itu jelek, terus Anda tolak. Akhirnya kan dia sakit hati. Nah, pergi ke dukun. Buat itu yang menolak saya, tidak laku seumur hidupnya. Loh, seperti itu. Jadi sihir itu dilakukan oleh orang yang memiliki kebencian yang sudah di luar batasnya. Basicnya di sana, dasarnya di sana. Jadi kalau soal iri dengki, enggak, saya rasa enggak. Dasar orang melakukan sihir itu kebencian yang sangat mendalam. Pernah toh Anda benci dengan seseorang, nah, terus Anda pergi ke dukun, saya ini dizalimi oleh si A. Anda pergi ke dukun, orang pintar, saya didalimi oleh si A. Anda tidak tahu apa yang dikerjakan oleh dukun tadi. Bisa jadi yang dikerjakan oleh dukun tadi adalah sihir. Anda tidak tahu. Biasanya seperti itu. Jadi kadang aktor intelektualnya ya, orang yang meminta bantuan sihir itu kadang juga tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir. Terus juga ini ya, saya termasuk Betaluwe Pak. Saya sudah simpatis ya kepada siapapun. Mungkin kalau saya sudah mulai bosan dengan keadaan, katanya saya suka meledak-ledak. Saya juga legowo. Misalkan saya pesan ini itu hasilnya nggak memuaskan, saya terima, nggak mau ribut. Apakah itu sisi kejelekan saya? Sebenarnya ya, emosi yang meledak-ledak ini ya karena nggak ada kontrolnya, masih kurang gitu loh ya. Ibarat orang Jawa dulu itu nrimo ya, nrimo. Orang Jawa itu kan pada dasarnya ya, orang Jawa yang bagus itu pada dasarnya kan nrimo gitu. Sampai digambarkan ya, orang Jawa itu seperti blakon ya, mendol mburi. Nah, sing elek itu mendol mburi ini ya, memendam. Sehingga walaupun ndak ngomong, tapi pendaman mburi tadi ya, ini bisa menjadi malapetaka bagi orang yang menyakitinya. Ini bahaya ya. Maka hati-hati ya ketika menyakiti orang Jawa. Loh ya, hati-hati. Karena batinnya kuat ya. Walaupun katakanlah tidak pergi ke dukun ya, misalkan Anda disakiti, pernahkah Anda mengalami ya, Anda ini disakiti, terus Anda itu cuma diam saja ya, tapi buatin tok sing ngewelek terhadap orang yang menyakiti Anda. Akhirnya yang menyakiti Anda itu jelongup ya. Nah itulah ya, itu yang harus dikendalikan. Terus juga ini, saya tidak punya uang banyak, tapi hati saya ingin pergi ke umroh, mau ke tanah suci. Apakah dengan berdoa dan niat bisa terwujud? Ya tidak bisa. Anda hanya berdoa saja ya, tapi tidak melakukan aktivitas, ya tidak bisa ya. Apakah Anda sering lihat sinetron itu ya, orang ini berdoa gini ya, enggak. Itu ada sebabnya. Pasti ada ikhtiar yang dia lakukan, pasti ada aktivitas yang dia lakukan. Misalkan
Contoh misalkan ya, saya ini satpam. Nah, terus nunggu orang ya, nunggu rumah majikan saya. Ya, dibayar berapapun wes saya terima. Ya, saya kepingin umroh, tiba-tiba diumrohkan sama majikan saya. Padahal saya hanya berdoa saja. Berdoa supaya Tuhan itu kasih saya umroh. Nah, lewat majikan saya diumrohkan. Apakah itu karena doa saya saja? Tidak. Itu karena pekerjaan saya yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Ya. Jadi ada sesuatu lahir yang harus Anda lakukan. Ya, semua itu tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba langsung itu. Tidak mungkin. Karena apa? Manusia ini ada lahirnya. Ada juga batinnya. Batinnya berdoa, lahirnya beraktivitas. Bertindak. Misalkan Anda kepingin umroh, Anda jualan cilok, ya, nah, jualan cilok di SD itu ya, nah, pendapatannya paling 100.000, 200.000 lah, so wakai guys. Nah, secara logika ya, kalau dihitung-hitung ya nyelengi berapa tahun Anda baru bisa umroh. Tiba-tiba ya, Anda ini diborong. Nah, Anda berdoa sambil jualan cilok, tiba-tiba cilok Anda ini diborong. Setiap hari diborong sampai pendapatan Anda 1 juta per hari. Nah, itu kan juga sebagai sarana gitu ya. Jadi tetap pekerjaan Anda harus lakukan. Ya. Tidak cukup hanya berdoa saja. Tetap pekerjaan harus dilakukan. Ditungani. Ya. Supaya apa? Supaya terwujud. Apa yang menjadi cita-cita Anda, apa yang menjadi impian Anda itu supaya terwujud. Ya ditungani. Jadi batin juga bergerak, lahir juga bergerak. Banyak orang hanya berpikir bahwasanya ketika saya berdoa pasti dikabulkan. Loh iya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Loh iya. Tapi kita sebagai manusia, ya, kita juga harus berikhtiar, lahir. Ini harus dilakukan. Lahir juga dilakukan, batin juga dilakukan. Pasti akan dikabulkan. Jadi kita berpikir seperti itu, bertindak seperti itu. Ya. Nah, semoga ini bisa memotivasi ya teman-teman Jemaat Pahing dimanapun Anda berada. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.